Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan kami, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Zina dalam Islam sendiri merupakan perbuatan keji yang sangat dilarang oleh Allah. Zina dilakukan oleh pria dan wanita dan terjadi persetubuhan di antara keduanya. Dosa zina saat ini begitu banyak dilakukan oleh orang-orang saat ini, di mana hanya sekali yang melakukan hubungan badan dengan pasangan di luar nikah, ikatan pernikahan yang sah. Bukan hanya orang dewasa, anak muda yang masih di bawah umur pun bahkan ada yang melakukan zina. Padahal umat Islam sudah dilarang atau haram hukumnya untuk dekati zina. Mendekatnya saja sudah dilarang, apalagi sampai melakukannya. Zina sendiri tergolong menjadi dua jenis, yakni zina muhsan atau zina yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah, dan zina ghairu muhsan yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Hukuman untuk perilaku zina muhsan adalah rajam atau lemparan batu hingga mati. Sedangkan mereka yang zina ghairu muhsan adalah hukuman dera atau cambuk serta diasingkan 1 tahun selamanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derah. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2. Meski begitu, Allah merupakan Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Kasih Sayang, dan Maha Penerima Taubat. Mereka yang berzina dan ingin bertobat tentunya akan Allah hapuskan dosanya. Inilah 7 cara atau amalan penghapus dosa zina. Yang pertama, sesali perbuatan. Dosa seseorang tidak akan terhapus jika belum ada sadar akan sebuah penyesalan. Rasa sesal yang dirasakan oleh seseorang dari tindakannya berbuat zina bisa mengembalikan ke jalan yang benar. Menyesali perbuatan dosa bisa membersihkan hati dan menjadikan sebagai cambuk untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taubat nasuha. Dosa zina bisa hilang apabila disertai dengan taubat nasuha. Taubat nasuha sendiri merupakan taubat sungguh-sungguh dari hati dan dilakukan karena menyesali perbuatannya. Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa besar yang melakukan kesalahan sebagaimana yang disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, atau taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-Mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Yang ketiga, sholat taubat. Jika seseorang ingin menghapus dosa zina, maka meminta ampun lewat sholat taubat adalah cara yang cukup dianjurkan.
Salat ini merupakan salat sunnah yang dikerjakan 2 hingga 6 rakaat di malam hari setelah salat Isya. Dengan mengerjakan salat taubat dan tentunya tidak meninggalkan salat wajib, dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah. Seperti yang tertuang dalam Quran, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Lebih disunahkan lagi untuk melakukan mandi taubat, sama seperti mandi junub, dan niatkan dalam hati keinginan untuk bertaubat. Yang keempat, banyak zikir dan istighfar. Banyak zikir dan istighfar adalah salah satu amalan yang bisa menghapus dosa besar, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, maka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu, sedang mereka mengetahuinya. Quran Surah Ali Imran ayat 135. Yang kelima, banyak melakukan kebaikan. Jika kita ingin menghapus dosa zina, maka kita diwajibkan untuk meninggalkan keburukan dan memperbanyak kebaikan. Kita bisa melakukan sedekah, menghapuskan utang orang lain, memberi makan binatang, dan sebagainya, seperti yang dikisahkan seorang wanita pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Yang keenam, berpuasa. Puasa merupakan salah satu cara untuk melatih hawa nafsu dan kesabaran. Puasa bisa menghapuskan dosa jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, apalagi jika melakukan puasa sunnah seperti puasa Arafah dan Asyura. Dan yang terakhir, baca Al-Quran dan salawat Nabi. Sebagaimana diketahui, Al-Quran menjernihkan hati dan membacanya tidak hanya mendatangkan ketenangan, tetapi juga menghapus dosa. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Berselawat pada Nabi Muhammad juga insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Percayalah, sesungguhnya Nabi Muhammad tidak akan rela jika umatnya yang masih belum masuk surga, kecuali mereka yang telah syirik atau tertutup hatinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah video ini kami sampaikan. Itulah cara menghapus dosa zina dengan cepat. Semoga kita terhindar dari perbuatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.